Pernah kepikiran gak sih sebenarnya ada berapa negara di Eropa? Jawabannya tuh ternyata nggak sesimpel yang kita bayangin. Nah, hari ini kita bakal bongkar peta politik Eropa yang penuh lika-liku dan kejutan. Yuk kita mulai. Kelihatannya pertanyaannya gampang ya, mungkin langsung kepikiran angka 40-an atau 50-an gitu. Coba deh, simpan dulu jawaban kalian, kita lihat nanti benar atau enggak. Dan ternyata nggak ada satu jawaban pasti buat pertanyaan tadi. Loh kok bisa? Soalnya dalam dunia nyata, mendefinisikan sebuah negara itu sendiri udah jadi perdebatan politik yang panjang banget. Biar gampang, kita bakal bedah peta Eropa ini jadi 4 kategori. Mulai dari negara-negara yang udah pasti kita kenal, terus wilayah dengan status khusus, ada juga yang statusnya di zona abu-abu diplomasi, sampai satu kasus yang benar-benar unik. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Ini kategori yang paling jelas dan paling gampang kita pahami. 50 negara berdaulat yang diakui secara resmi di panggung dunia. Yap, angka 50 inilah jawaban resmi yang paling sering kita dengar. Ini angka yang diakui oleh PBB dan hampir semua negara di dunia. Jadi ini jawaban paling amannya lah. Terus apa sih negara berdaulat itu? Gini deh, bayangin sebuah rumah yang pemiliknya punya kuasa penuh bikin aturan sendiri di dalamnya. Nggak ada yang boleh ikut campur, dan semua tetangga juga setuju kalau itu rumah dia. Nah, intinya gitu, punya kontrol penuh di dalam dan diakui sama dunia luar. Eits, tapi jangan salah, meskipun di kategori resmi ini, isinya macam-macam banget. Ada republik raksasa kayak Prancis, ada juga negara super mini atau microstate kayak Monaco, sampai ada konfederasi unik kayak Swiss yang punya 4 bahasa resmi sekaligus. Semuanya berdaulat, tapi warnanya beda-beda banget. Sejauh ini sih kelihatannya jelas ya, tapi kalau kita zoom in lagi petanya, kita bakal nemuin tempat-tempat lain yang punya identitas sendiri yang nggak masuk kategori tadi. Sekarang kita masuk ke kategori kedua, wilayah dependensi dan otonom. Anggap aja mereka ini kayak anak yang udah dewasa, udah bisa ngurus diri sendiri di rumah, tapi buat urusan gede kayak keamanan atau hubungan luar masih ngikut sama negara induknya. Jadi bedanya di mana? Kalau negara berdaulat itu mandiri 100%. Nah, kalau wilayah dependensi ini meskipun punya pemerintahan sendiri buat urusan domestik, urusan pertahanan sama luar negerinya biasanya dipegang sama negara lain yang jadi pelindungnya. Di seluruh Eropa, setidaknya ada 7 wilayah dengan status kayak gini. Beberapa namanya mungkin udah nggak asing di telinga kalian. Contoh yang paling terkenal itu misalnya Kepulauan Faroe yang ikut Denmark, atau Gibraltar yang terikat sama Inggris. Nah, yang paling unik, ini 3 dependensi mahkota Inggris, Guernsey, Jersey, sama Pulau Man. Status mereka ini rumit banget. Mereka bukan bagian dari Inggris, tapi kepala negara mereka ya Ratu atau Raja Inggris. Bener-bener anomali hukum. Oke, tahan napas. Kalau tadi statusnya masih jelas, sekarang kita pindah ke bagian peta di mana garis-garis politiknya jadi super kabur dan penuh kontroversi. Selamat datang di zona abu-abu geopolitik. Ini adalah tempat-tempat yang udah ngerasa dan bertindak sebagai negara, tapi sayangnya dunia belum satu suara soal status mereka. Nah, kuncinya tuh di sini. Mereka bukan cuma sekedar mau merdeka. Mereka ini udah berhasil dapat pengakuan dari minimal 1 negara anggota PBB. Tapi ya itu, karena pengakuan yang nggak universal, mereka jadi kayak kejebak di ruang tunggu diplomasi. Di Eropa, ada 4 wilayah yang hidup dalam realitas yang membingungkan ini. Yuk kita lihat satu persatu. Pertama, ada Kosovo yang memisahkan diri dari Serbia. Udah diakui sama lebih dari 100 negara, tapi banyak negara besar lain yang menolak. Terus ada Siprus Utara yang cuma diakui sama Turki. Dan terakhir, Abkhazia dan Ossetia Selatan yang lepas dari Georgia. Dan pengakuannya datang dari Rusia dan segelintir sekutunya. Ini bukti nyata gimana politik bisa menggambar ulang sebuah peta. Kalian pikir tadi itu udah rumit? Tunggu dulu, masih ada satu kasus terakhir yang level keunikannya beda sendiri. Kita sampai di anomali paling puncak di peta Eropa. Sebuah tempat yang berfungsi 100% kayak negara, tapi nggak diakui sama satu negara pun di dunia. Kenalin, Transnistria. Dalam prakteknya, alias de facto, mereka ini negara merdeka. Punya pemerintahan, punya mata uang, punya tentara sendiri. Tapi secara hukum internasional, seluruh dunia, tanpa terkecuali, masih menganggap wilayah ini bagian dari Moldova. Nggak ada satupun anggota PBB yang ngakuin. Inilah contoh paling ekstrim dari sebuah negara bayangan. Oke, setelah kita jalan-jalan ke semua sudut rumit di peta Eropa,
Yuk kita balik lagi ke pertanyaan paling awal tadi. Jadi sebenarnya jawabannya apa ya? Nah, ini dia gambaran lengkapnya. Ada 50 negara berdaulat, 7 wilayah dependensi, 4 dengan pengakuan terbatas, dan 1 yang nggak diakui sama sekali. Kalau kita lihat diagram ini, jelas banget kan, peta politik Eropa itu jauh lebih berwarna daripada sekedar 50 negara. Dan inilah inti dari semua ini. Jawaban dari ada berapa negara di Eropa itu ternyata bukan sebuah angka. Jawaban yang sebenarnya adalah sebuah pemahaman. Pemahaman kalau garis di peta itu bukan sesuatu yang kaku dan abadi, tapi cerminan dari sejarah, politik, dan perdebatan yang terus berjalan. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik buat direnungkan. Sejarah udah ngebuktiin kalau peta itu nggak pernah statis. Nah, menurut kalian, dengan semua dinamika yang ada sekarang, kira-kira 50 tahun lagi peta Eropa bakal kayak gimana ya? Bakal ada negara baru? Atau malah ada yang bergabung? Coba dipikirin. Makasih banyak sudah menyimak.